Oke, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai glikolisis. Pertama-tama yang harus kita bahas adalah pengertian dari glikolisis itu sendiri. Glikolisis, oke, glikolisis ini asal katanya dari gliko dan lysis, di mana gliko ini dari glukosa, kemudian lysis ini adalah pemecahan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk glikolisis ini starting substratnya itu adalah glukos atau glukosa. Kemudian dia akan dipecah atau dikonversi melalui beberapa tahap. Di sini ada 10 tahap reaksi, nantinya ada beberapa tahap. Dan nanti dari tahap-tahap reaksi ini nanti ujung akhirnya adalah terbentuknya molekul pirufat. Jadi pirufat. Oke. Jadi intinya proses glikolisis itu adalah proses pemecahan glukosa. Jadi glukosa ini yang dipecah menjadi nanti molekul pirufat. Nah, byproduct dari proses ini adalah adanya nanti dihasilkan energi dalam bentuk ATP maupun nanti NADH. Nah, detailnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, proses glikolisis ini sendiri terjadi secara aerob. Sedangkan jika kondisi tubuh kita nanti berada dalam kondisi anaerob atau kekurangan oksigen, maka nanti akan terjadi proses jalur dari konversi pirufat ini yang seharusnya kalau dalam kondisi aerob nanti akan terbentuk dia asetil CoA. Nanti pirufat ini kalau misalnya dalam less oksigen, ini akan terbentuk nanti asam laktat. Nah, ini inti utamanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam reaksi glikolisis itu sendiri. Nah, di dalam reaksi glikolisis seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa glikolisis ini starting point atau senyawa pertama yang mengawali dari reaksi ini adalah glukosa. Glukosa. Oke. Glukosa. Nah, untuk reaksi ini dibantu oleh heksokinase. Heksokinase atau glukokinase. Nah, dari nama enzimnya saja, ini kita udah ketahuan nih. Kalau yang ada kinase-kinasenya pasti akan melibatkan adanya nanti pelibatan gugus fosfat di dalam reaksi ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nih tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa adanya kinase ini membuat dia nanti akan ada proses pelibatan fosfat ya. Ini yang ada kinase-kinasenya ini. Ini akan ada nanti fosfat. Nah, di mana letak fosfatnya? Letak fosfatnya itu adalah kita membutuhkan energi untuk melakukan proses glikolisis ini. Nanti kita butuh energi dalam bentuk ATP. Kita tahu bahwa kalau energi dalam bentuk ATP nanti akan ketika dihidrolisis akan membentuk ADP. Oke. Nah, karena kita tahu bahwa ketika ATP dihidrolisis menjadi ADP pasti akan ada terlepas satu fosfat inorganik. Nah, fosfat inorganik ini akan masuk ke dalam glukosa itu pada C6. Makanya nama senyawa yang terbentuk itu adalah glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat. Oke, pada tahap berikutnya, ini tahap pertama ya kita dibantu dengan glukokinase atau heksokinase. Nah, pada tahap berikutnya reaksi
ini, reaksi glikolisis ini akan dibantu oleh glukosa 6-fosfat isomerase. Glukosa 6-fosfat isomerase. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa menebak bahwa reaksi ini adalah reaksi isomerisasi. Nah, di sini terjadi perubahan gugus fungsi. Jadi, yang dari glukosa menjadi fruktosa. Sehingga nanti terjadi perubahan dari glukosa menjadi fruktosa. Oke, glukosa menjadi fruktosa dari aldehid ke keton. Oke, sekarang kita sudah terbentuk fruktosa 6-fosfat. Nah, pada tahap selanjutnya, kita akan melibatkan enzim kinase lagi. Enzim kinase namanya fosfofruktokinase. Enzim fosfofruktokinase. Oke, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa kalau sudah ada kinase ini, maka reaksi kita akan melibatkan fosfat inorganik. Nah, sama seperti sebelumnya, fosfat inorganik yang dilibatkan itu adalah dari ATP. Jadi pada reaksi ini kita juga membutuhkan energi dari ATP. Nah, hidrolisis ATP menjadi ADP. Oke, di sini kita akan ada proses hidrolisis ATP menjadi ADP. Oke, sama seperti tadi, bahwa ketika ATP itu dihidrolisis merubah menjadi ADP, maka akan terlepaslah satu fosfat inorganik. Nah, sekarang kemana masuknya fosfat inorganik ini? Dia akan masuk ke dalam C1 ini. Sehingga nama dari senyawa kita adalah fruktosa 1,6 bifosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat. Oke, ini senyawa fruktosa yang ada dua gugus fosfatnya, yaitu di posisi 1 dan posisi 6. Nah, itu dia cara membaca namanya. Fruktosa 1,6 bifosfat. Ada fruktosa dengan dua gugus fosfat, yaitu pada posisi C6 dan C1 dan C6. Nah, pada tahap selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat ini akan dipotong menjadi dua molekul. Nah, proses ini dibantu oleh enzim aldolase namanya. Jadi, enzim aldolase ini akan melakukan proses pemotongan dari C6 menjadi 2 C3. Aldolase. Oke, apa yang terbentuk? Yang terbentuk di sini adalah dihidroksiaseton, kemudian juga gliseraldehid 3-fosfat. Dihidroksiaseton, dihidroksi aseton fosfat,
Oke. Kemudian satunya lagi nama senyawanya adalah gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehyde 3-fosfat. Oke. Nah, gliseraldehid 3 dihidroksiaseton fosfat ini nanti akan bisa membentuk gliseraldehid 3-fosfat juga. Jadi ini bisa kita coba lihat ya di atas. Untuk tahap pertama yang dengan bantuan heksokinase ini reaksinya tidak bisa balik. Hanya reaksi dari atas ke bawah saja. Jadi reaksi-reaksi yang butuh energi ini nih reaksinya nggak reversible. Beda dengan yang isomerase ini reaksinya bisa reversible nantinya. Nah, untuk proses pemecahan ini juga nggak bisa balik, tapi dihidroksiaseton fosfat ini dapat kita ubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, impact-nya apa? Ketika kita memotong ini kan C6, ketika kita potong C6 ini menjadi 2 buah C3, ini kan ada kita potong di sini. Nah, menjadi 2 buah C3, maka nanti si dihidroksiaseton ini karena dia bisa nanti diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat nanti dengan bantuan triose fosfat isomerase, maka nanti di tahap kelima itu nanti akan terbentuklah 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Nah, di sini nanti proses konversi proses perubahannya ini dia dibantu nanti oleh enzim triosa fosfat isomerase. Tahap kelima, triose fosfat isomerase. Nah, ini dia nama enzimnya di tahap kelima ini. Oke, ini adalah enzim yang terlibat dari proses dihidroksiaseton. Nah, kemudian secara otomatis karena ini gliseraldehid 3-fosfat yang terbentuk adalah 2 molekul, secara otomatis pastinya di sini juga akan ada 2 molekul. Oke, nanti akan terbentuklah 2 molekul, di sini 2 molekul, sampai ke bawahnya nanti akan berefek juga 2 molekul. Karena senyawanya sama. Oke, kemudian gliseraldehid 3-fosfat ini nanti konversi menjadi 1,3-bisfosfat gliserat. Nah, di sini kita melibatkan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Nah, kalau tadi sudah masuk fosfat ini dengan bantuan ATP, pemecahan ATP. Nah, kalau di bagian ini nih beda. Jadi dia nanti akan dibantu oleh maksudnya enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase ini nanti akan dibantu oleh NAD+ sebagai ini kofaktor dari reaksinya enzimnya, dan fosfat inorganik NAD+ sehingga ini nanti akan terbentuklah NADH. Oke. Nah, pada reaksi ini, nah ini NAD+ membentuk NADH. Nah, nanti pada reaksi ini NAD+ akan mengambil H dari sini, kemudian fosfat inorganiknya akan masuk pada posisi C ini. Jadi di C1 ini nanti akan masuk fosfat inorganiknya, dan NAD+ tadi akan berubah menjadi NADH. Nah, kita tahu bahwa
NADH ini adalah merupakan salah satu energi. Itu artinya pada reaksi ini kita menghasilkan energi. Oke. Kemudian apa nama senyawa yang ini? Nah, sama senyawa yang terbentuk ini adalah 1,3 bifosfat gliserat. 1,3 1,3 bifosfat gliserat. Oke, ini dia nama senyawanya. Ntar ini agak terlalu lebar kita mengambilnya. Oke, ouch. Revisi bagian ini aja. Oke, ini ada NADH plus dan fosfatik. Oke, ini dia senyawa kita. Kita taruh di sini aja biar gampang. 1,3 bifosfat gliserat. Nah, kemudian 1,3 bifosfat gliserat ini akan diubah lagi menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan fosfogliserat kinase. Oh iya, di sini nanti kita akan butuh gliseraldehyde 3 fosfat. Gliseraldehyde 3 fosfat. Di tahap ke-6. Tahap ke-6 kita butuh enzim gliseraldehyde 3 fosfat dehidrogenase. Oke, nah ini di tahap ke-6. Di tahap ke-7 kita punya enzim 7. Nanti akan ada enzim fosfogliserat kinase. Oke. Nah, tadi kita juga sudah kasih tahu ya kalau seandainya ada kinase ini akan ada lagi nih fosfat. Allah. Fosfogliserat kinase. Oke. Nah, dengan bantuan fosfogliserat kinase ini dan pastinya juga ada terlibat nanti ada ATP di sini. Nah, kita ingat ya, dia ada ATP dan menghasilkan ADP. Oke, ini
ATP. Oke. Nah, ini kinase otomatis akan ada lagi kita melibatkan fosfat inorganik baik itu membentuk ATP ataupun ataupun menggunakan ATP. Nah, di sini kita justru mengeluarkan fosfat inorganik yang ada di senyawa bifosfat gliserat kita, sehingga nanti di sini kita nanti yang akan akan terbentuk nanti 3 fosfogliserat aja lagi di posisi 3. Nah, ini senyawa kita akan ada 3 fosfogliserat. Oke, ini senyawanya. Nah, kita kan tadi sudah kita bicarakan bahwa mulai dari glyceraldehyde 3 fosfat ini kan terbentuk 2 senyawa. Nah, kalau 2 senyawa 1,3 bisfosfat gliserat yang akan kita konversikan secara otomatis di sini kita butuh 2 NAD+, kita juga membentuk 2 NADH. Di sini juga mohon maaf, ini kita mengambil, berarti ini kebalik. Mengambil fosfat inorganik. Oke, ini kebalik. Oke. Berarti di sini ada ADP, di sini ada ATP. Karena nanti kita ambil satu fosfat inorganiknya kita gabungkan dengan ADP. Sehingga nanti terbentuklah ATP. Nah, secara otomatis di sini juga akan terbentuk 2 ATP. Karena yang mau kita konversikan adalah 2 senyawa 1,3 bifosfat gliserat. Kemudian 2 molekul 3 fosfogliserat ini juga nanti akan masuk kepada tahap berikutnya yang dibantu oleh enzim fosfogliserat mutase. Jadi ini terjadi perubahan ya, gugus fungsinya nanti akan terjadi perubahan sehingga nanti 3 fosfat gliserat ini akan menjadi 2 fosfogliserat nanti. Jadi akan terbentuk 2 fosfogliserat. Oh, sepertinya yang F ini kurang tepat kalau mau pakai bahasa Inggris semuanya aja. Oke. Nanti ini akan terbentuk 2 fosfogliserat dari 3 fosfogliserat. Jadi terjadi perubahan ya, perubahan posisi gugus fungsinya. Kemudian kita butuh fosfogliserat mutase. Nih, di tahap ke-8. Fosfogliserat mutase. Oke, pada tahap yang ke-8 ini kita tidak melibatkan apapun selain kecuali enzim. Kemudian kita lihat di sini dia terjadi perpindahan gugus fosfat ini dari C3 ke C2. Makanya dia ini 3 ini ke 2. Kemudian pada tahap berikutnya atau tahap ke-9 itu akan terjadi pembentukan enol. Jadi enolase di katalis oleh enzim enolase. Di sini nanti akan terjadi fosfoenol piruvat nanti. Karena kita akan membentuk enol. Di sini nanti akan ada fosfoenol piruvat. Akan terbentuk senyawa fosfoenol piruvat nih.
Oke. Nah, pada tahap reaksi ini reaksi ini akan mengeluarkan air nanti sebagai produk sampingannya ya. Jadi di sini nanti akan dikeluarkan ada air. Kan ada air nanti byproductnya ada H2O. Nah, kemudian di tahap terakhir kita akan merubah fosfoenol pirufat ini menjadi pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Jadi kita butuh enzim pirufat kinase. Nah, enzim pirufat kinase ini akan mengubah fosfoenol pirufat ini dengan bantuan ADP. Nah, oke. Sama seperti tadi, ini akan terbentuk ATP nantinya dengan adanya ADP. Oke, di sini kita seperti yang tadi ya, kita ulang lagi bahwa adanya kinase ini nanti akan melibatkan fosfat inorganik, tapi di bagian sini fosfat inorganik yang pada posisi ini akan diambil oleh ADP sehingga nanti membentuk trifosfat dia, menjadi ATP dia lagi. Nah, kembali diingatkan bahwa karena ini dua molekul fosfoenol pirufat, maka di sini akan kita butuhkan juga 2 ADP akan menghasilkan 2 ATP, ini akan menghasilkan 2 H2O. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah energi. Di sini akan terbentuk 2 ATP, di sini akan terbentuk 2 ATP. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ada 2 NADH, ada 2 tambah 2 berarti ada 4 ATP yang dihasilkan. Oke, ini adalah yang dihasilkan pada reaksi ini. Tapi kita juga harus mengingat bahwa di awal-awal kita membutuhkan energi. Di awal-awal kita butuh energi. Kita butuh energi dalam bentuk ATP. Di sini kita juga butuh energi dalam bentuk ATP. Di sini kita butuh energi 2 ATP. Sehingga ini negatif, kemudian kalau kita totalkan semuanya, maka pada tahap reaksi glikolisis akan dihasilkan 2 NADH ditambah 2 ATP. Nah, ini adalah net reaksi yang kita dapatkan ketika kita nanti melakukan reaksi glikolisis. Nah, di sini bisa kita sedikit ambil beberapa kesimpulan. Jadi di awal tadi kita sudah melihat ya bahwa yang pertama itu reaksi glikolisis. Reaksi glikolisis itu adalah konversi dari glukosa berarti glukosa substratnya, substrat utamanya ya, itu glukosa, kemudian end produknya, yang ujung akhirnya, itu adalah
pirufat. Kemudian energi yang dihasilkan adalah 2 ATP, ini netnya ya. Netnya setelah dikurangi dengan energi yang kita butuhkan, dia akhirnya menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH untuk 1 molekul glukosa. Kemudian reaksi ini, reaksi glikolisis ini terjadi pada semua sel tubuh. Nah, ini dia terjadi pada semua sel di tubuh kita. Dan khusus untuk eritrosit, ini satu-satunya sumber energi. Jadi ini adalah sumber energi untuk eritrosit. Kalau sel-sel yang lain nanti bisa ada proses-proses jalur metabolisme yang lain ini bisa, tapi khusus untuk eritrosit ini satu-satunya sumber energi. Satu-satunya sumber energi untuk eritrosit. Karena eritrosit ini nggak punya mitokondria ya, eritrosit. Oke, kemudian pada saat kekurangan oksigen, nah ketika sel kekurangan oksigen, maka nanti akan terjadi proses anaerob nantinya, anaerob. Jadi pirufat ini akan kita konversi menjadi laktat. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian secara umum reaksinya itu reversible. Kecuali beberapa hal yang tadi secara umum ini merupakan reaksi reversible. Nah, tadi sudah kita kasih lihat ya beberapa reaksi yang tidak reversible, terutama reaksi-reaksi yang membutuhkan energi itu tidak reversible biasanya. Oke, ini adalah beberapa catatan kita tentang proses glikolisis. Nah, tadi kita sudah sedikit bercerita ya mengenai proses terjadinya laktat, tapi kita belum jelaskan dengan detail. Sekarang kita sedikit lihat. Oke. Ini. Nah, ini senyawa pirufat. Ada 2 molekul senyawa pirufat. Nah, molekul senyawa pirufat ini nanti akan dikonversi. Nah, ini kalau dalam kondisi ini ya, dalam kondisi yang oksigennya tidak banyak, nanti ini akan diubah ini akan diubah oleh enzim laktat dehidrogenase. Laktat dehidrogenase. Nah, pada reaksi laktat dehidrogenase ini kita butuh energi. Dalam bentuk apa? Kita panjangin dikit biar lebih ini. Oke, ini ATP yang terbentuk untuk reaksi ke-10. Nah, di sini kita butuh energi dalam bentuk NADH plus membentuk NAD plus. Dan ini nanti reaksi akhirnya adalah asam laktat atau lactic acid. Asam laktat. Oke, asam laktat yang terbentuk ya. Pastinya nanti juga 2 molekul.
Tadi kita sudah menghasilkan 2 NADH. Sedangkan di sini kita butuh mengkonversi piruvat ini, 2 molekul piruvat dikonversikan menjadi 2 molekul laktat, berarti kita butuh 2 NADH. Artinya apa? Kalau seandainya kondisi yang terjadi itu adalah dalam kondisi anaerob, ingat kalau misalnya dalam kondisi anaerob, energi total yang dihasilkan hanyalah 2 ATP. Karena ininya kita butuhkan untuk konversi dari piruvat menjadi laktat. Jadi hanya 2 ATP ini saja. Nah, jadi kalau seandainya kita bisa simpulkan di sini, artinya dalam kondisi aerob atau dalam adanya oksigen, energi yang kita hasilkan jauh lebih besar dibandingkan dalam kondisi anaerob. Oke, itulah materi kita mengenai glikolisis. Semoga bisa dipahami.